Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Melalui ibadah Minggu pada hari ini, kita dipanggil untuk mereformasi spiritualitas dengan mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya dan peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Karena itu, marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini, kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah, sebab Dia Maha Agung dan tidak terkira kasih setianya. Marilah kita bersaat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan kampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan kampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Suara dari seberang kiri kanan, cahaya
Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu hari ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi dia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dia dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang kedua Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang Tuhan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kepada satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca pada acara yang telah dibagikan melalui WA Group. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Oh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu pertama di bulan ini tertulis bagi kita dari 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian dikatakan, saya membacakan bagi kita semua. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengarkan mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dengan dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikut Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Betsheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasaan kota itu yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas sotok tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua peralatan rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Astores, dewa kejijian
sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkon dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya pernah melayani di satu lembaga Crisis Women Center, yaitu tempat di mana pelayanan para perempuan dan bahkan anak-anak yang mengalami kekerasan di rumah tangga, di keluarga mereka, lalu dilindungi oleh tempat itu untuk memberikan keteguhan bagi mereka. Saya menghadapi ada 2 orang anak dan saya dipanggil untuk melayani, dipercayakan melayani 2 orang anak ini. Dan rupanya kasus mereka adalah mereka memiliki bapak yang pemabuk. Bapaknya pemabuk sehingga setiap dia pulang dari kerjanya dia selalu menghantam dan melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya, bahkan kepada anak-anaknya, yang pada akhirnya mendorong niat istrinya untuk meninggalkan suaminya dan lari meminta perlindungan di Women Crisis Center yang kami layani. Namun kami tidak hanya melayani dan mau menyembuhkan perasaan si istri dan kedua anaknya. Kami juga ingin menyelamatkan suami dari istri dan kedua anak itu dengan beberapa metode. Tetapi pada saya dipercayakan untuk menyelamatkan kedua anaknya. Lalu ketika itu saya melihat usia si abangnya itu sudah sekitar 15 tahun. Dan adiknya itu sekitar berumur hanya beda 2 tahun, 13 tahun ketika itu. Lalu kami memberikan pelayanan, berdoa bersama, kemudian kami meminta dokter yang khusus psikolog untuk menyelamatkan jiwanya agar dia tidak menjadi dikekang oleh pengalaman pribadinya. Lalu setelah sampai akhirnya saya selesai kuliah, karena ketika itu memang saya sedang kuliah, saya tidak bertemu dengan beliau lagi. Lalu saya berkunjung ke tempat saya pernah melayani sebagai volunteer itu di Women Crisis Center. Lalu saya tanya, gimana ya kondisi keadaan anaknya? Kebetulan Marga Sirait memang ini, anak Amang Sirait itu yang 2 orang, saya bilang, saya sebut nama mereka. Lalu, oh iya, ayo saya diantarkan ke satu ruangan. Rupanya si anak yang Marga Sirait yang si Adikan itu saya lihat di sana dia turut melayani di sana. Meskipun dia melayani hanya untuk bagian dari kebersihan dan keamanan di tempat itu. Lalu saya tanya, di mana abangmu? Lalu dia bilang, abang saya sama kayak bapak saya, Inang. Kemana dia? Dan dia jawab, dia juga mabuk-mabukan. Terus di suatu waktu kami gak sengaja ketemu berdua, bertiga bersama dengan si abangnya. Saya tanya, Amang, kenapa Amang ke abangnya? Kenapa Amang tetap menjadi seorang pemabuk? Lalu kenapa kamu tidak menjadi pemabuk? Saya tanya kepada adiknya. Saya ingin tahu sekali apa yang membuat mereka menjadi memilih jalan yang berbeda. Lalu si abangnya menjawab saya, apalah rupanya Inang yang mau saya tiru dari bapak saya yang pemabuk? Tentu sikapnya yang mabuk. Jadi jangan disalahkan saya. Lalu saya tanyakan pertanyaan yang sama dengan adiknya, Amang, kenapa kamu gak sama seperti bapakmu? Dia jawab, Inang, apalah rupanya yang harus saya tiru dari bapak saya? Loh, jawabannya kok sama dengan abangnya, tetapi hasilnya berbeda. Tetapi jawaban yang berikut dari si adiknya membuat saya memahami apa maksud dari katanya. Dia mengatakan, dia pemabuk dan tidak menunjukkan kasihnya. Dan dia menghadirkan kebencian untuk dirinya sendiri. Dan untuk apa saya meniru orang yang sedemikian rupa? Lalu pada akhirnya saya membentuk diri saya untuk bisa diterima dan dicintai dan mencintai orang lain. Orang yang sama, pengalaman yang sama, mengambil keputusan yang berbeda. Oleh karena itu saya memahami bahwa tidak selalu bahwa ternyata apa yang orang tuanya lakukan itu juga akan menjadi perbuatan bagi anaknya. Apa yang menjadi sikap orang tuanya tidak menjadi selalu menjadi sikap anaknya. Dan sebaliknya juga kita harus pahami apa yang dilakukan oleh orang tua itu juga bisa ditiru oleh anak-anaknya.
Itu juga yang saya lihat melalui teks ini. Andai kata adiknya yang berumur 13 tahun itu sampai usia dewasanya, dia tetap tinggal dengan bapaknya, saya percaya dan yakin mungkin dia juga akan sama seperti abangnya yang sudah meninggalkan masa remajanya waktu itu dengan jelas melihat sikap bapaknya. Tetapi dalam teks firman hari ini berbicara tentang Yosia, seorang raja di tengah-tengah orang Israel yang memiliki bapak dan bahkan opungnya Manasye dan Amon bapaknya adalah orang yang sudah jauh dari kehendak dan kesukaan Allah. Dalam sejarahnya mereka adalah semua keturunan Daud, di mana Daud adalah yang menjadi nenek moyang keselamatan di tengah-tengah bangsa Israel. Semua penuh dengan anugerah dan pilihan sebagai bangsa Allah. Namun ketika bangsa Israel itu melakukan kejahatan di hadapan Allah, Allah menurunkan hukumannya atas bangsa itu, lalu kemudian bangsa itu pada akhirnya terpecah, dan di dalam ketika masalah itu semakin mendalam di tengah-tengah orang-orang Israel, maka manusia itu memilih jalannya. Orang Yehuda, mereka hidup seturut dengan cara dan gaya hidup orang yang menjajahnya. Mereka hidup dengan menyembah ilah lain dan melupakan Allahnya. Bahkan mereka menganggap sama antara Allah lain dengan Allah Israel, Yahweh, yang disembah oleh dari nenek moyang mereka. Sehingga pada akhirnya waktu mengubah karakter iman, agama, kepercayaan bangsa itu. Dan itu turun-temurun bahkan dihadapi oleh Yosia mulai dari kakeknya sampai kepada ayahnya lalu ke Yosia. Kalau kita lihat di bagian 22 dari teks sebelum teks hari ini, di sana diceritakan di umur 8 tahun Yosia sudah menerima jabatannya sebagai raja. Karena memang ketika ayahnya Amon memimpin dengan kekejiannya, dia jauh lebih keji daripada Manasye ayahnya. Dia dengan kekejian dan kejahatannya yang bukan hanya kepada bangsa lain, tetapi juga kepada bangsanya sendiri. Sehingga di dalam teks itu dikatakan semua para pegawai-pegawainya, yang tidak menerima kepemimpinan daripada Amon merencanakan kematiannya. Memang pada akhirnya Amon mati di tangan para pegawainya. Tetapi banyak yang masih setia kepada Amon, sehingga mereka menyelamatkan Yosia dan menjadikan Yosia sebagai raja menggantikan Amon di usianya 8 tahun. Saya mencoba berpikir, andai kata bapaknya Yosia itu masih tetap hidup dan mendampingi dia di dalam karakter kepemimpinannya itu, di dalam kesesatan imannya itu, jangan-jangan Yosia pun mungkin ada di tempat dan iman yang sama seperti bapaknya. Tapi Tuhan merencanakan yang terbaik. Tuhan merencanakan perubahan. Tuhan merencanakan reformasi iman di tengah-tengah bangsa Israel melalui Yosia. Ya, Tuhan memakai para nabi yang masih setia kepada Allah, yang masih mau menyerukan Tuhan. Dan Tuhan memakai orang-orang yang masih percaya dan memegang teguh perintah Allah untuk memberitahukan kebenaran Tuhan dan perjanjian bangsa itu terhadap Allah kepada Yosia. Di usianya 18 tahun memimpin bangsa Israel, Yosia diberitahukan tentang perjanjian nenek moyangnya dan Taurat yang Tuhan sudah jadikan sebagai perjanjian antara bangsanya dengan Allah. Lalu Hilkia memberitahukan, ketika ini tidak kita lakukan, ketika ini tidak kita kembalikan, maka hak hukum Tuhan sedang menanti kita. Penghukumannya akan menanti kita. Hal itu menyadarkan Yosia dan membuat hatinya merasa bersedih karena mereka telah jauh meninggalkan Allah. Lalu kemudian terjadi reformasi dalam dirinya sendiri. Reformasi dalam dirinya sendiri mengingat dan mendengar perintah, titah, perjanjian dan hukum Taurat Allah. Dengan mendengar itu,
dia mengalami reformasi dalam dirinya. Dia mau menolak dan dia mau mencapai pengampunan daripada Tuhan. Dan itu tidak hanya untuk dirinya. Karena pada akhirnya dalam teks kita hari ini, setelah dia mendengarkan apa yang menjadi perjanjian itu, setelah dia mendengarkan apa yang menjadi Taurat Allah, setelah dia mendengarkan apa akibatnya ketika melupakan dan tidak melakukan perjanjian itu, maka dia mengalami reformasi dan mereformasi orang-orang yang dipimpinnya. Itulah sebabnya ketika setelah itu ia berdiri, lalu dia berkatakan di ayat 3, sesudah itu berdirilah raja dengan tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikut Tuhan. Dia berjanji untuk ikut menurut dengan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, dan semua kehendak Tuhan. Lalu reformasi itu dia tunjukkan melalui komitmen yang baru. Berjanji hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan komitmen itu direalisasikan dia kembali di dalam memperbaharui pola kepemimpinannya. Memperbaharui pola iman dia dan orang yang dipimpinnya. Itulah sebabnya dengan sangat luar biasa dia menghancurkan setiap lambang-lambang, setiap cara-cara, bahkan korban-korban peribadahan yang bersembah kepada dewa-dewa lain, yang bersembah kepada Baal, matahari, rasi-rasi bintang dan yang lain-lainnya. Dia mengeluarkan setiap hal yang berhubungan dengan penyembahan kepada ilah lain. Dia membersihkan semuanya. Dan bukan hanya materi-materi yang berhubungan dengan dewa lain, tetapi dia juga membersihkan setiap orang yang menjadi penyembah kepada berhala itu sendiri. Dia menyingkirkan para imam-imam yang diangkat oleh neneknya yang lalu, yang diangkat oleh ayahnya, kakeknya yang lalu, yang memimpin di tengah-tengah mezbah Allah. Dia menyingkirkan mereka semua. Lalu dia merobohkan setiap hal-hal yang berhubungan dengan penyembahan kepada berhala. Dia mereformasi bentuk rumah ibadah dan pemahaman tentang bertuhan. Dan semua orang, katanya di dalam ayat 4 itu, seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Maka reformasi yang di dalam diri daripada Yosia itu mereformasi orang yang di sekitarnya. Jadi saya mengingat sekali perkataan orang yang mengatakan mengubah dunia adalah dengan cara mengubah diri sendiri. Saya memulai perubahan itu melalui saya. Lalu saya pikir benar juga kayaknya. Saya praktekkan kepada anak saya. Saya bilang sama anak saya, jangan terlalu sering menggunakan handphone, saya bilang. Padahal saya, bapaknya, bahkan yang kerja bersama saya di rumah saya, selalu dilihat anak saya menggunakan handphone. Kemudian saya berkumpul, saya bilang sama suami saya minta kepada yang bekerja dengan kami, saya bilang, mulai hari ini ketika anak-anak sedang bermain, mari kita tidak menggunakan handphone. Mari kita mulai dari kita. Lalu memang ketika kami mengalami perubahan itu, kami melakukan perubahan itu, anak kami mengalami perubahan. Mereka tidak lagi lebih mencari handphone-nya daripada mencari mainannya. Dia tidak lagi lebih mencintai handphone-nya daripada mencintai kami untuk duduk bersama, makan makanan kecil, duduk bersama dengan orang tuanya, bahkan dengan si kakaknya yang bekerja dengan kami. Mereformasi mereka melalui diri kami. Iman juga demikian, saudara. Ketika sudah dari nenek moyang turun-temurun diingatkan dan diperkenalkan ilah lain, lalu ketika dia sudah mendengarkan titah dan perjanjiannya kepada Tuhan, Yosia mengubah hidupnya, mereformasi. Karena pengertian reformasi adalah kembali, from adalah bentuk, mengembalikan bentuk yang semula, membentuk kembali imannya. Yang tadi imannya sudah dicampur-campur dengan ilah lain, kini dibentuk hanya tertuju kepada Allah, sang mula dari kehidupan itu sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosia dalam teks firman hari ini, mengubah dirinya, mengubah sesamanya, dan pada akhirnya menghadirkan bentuk yang kembali kepada Allah. Jikalau kita sudah kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Itu sudah jelas. Tuhan juga berseru, kembalilah kepadaku. Kembalilah kepada jalan yang benar. Maka lihat, tanganku akan selalu
menyambutmu. Ingat seperti firman Tuhan, ilustrasi Yesus tentang anak hilang. Sejahatnya dia, sehancurnya dia, sesesatnya dia, ketika dia kembali apa yang dilakukan? Dia disambut oleh Sang Bapa. Demikian juga dengan kita. Maka ketika sudah diserukan akan terjadi hukuman terhadap bangsa itu, Allah memberikan pengampunannya. Pengampunan Allah itu tidak harus seturut dengan cara manusia. Karena pada akhirnya memang setelah ke masa kerajaannya dia, Yosia, bangsa itu kembali saja tetap melakukan hal-hal yang dinajiskan oleh Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini mau menghantar dan mengajak kita untuk mereformasi kehidupan kita. Mari kita mengubah sikap kita, kembalilah kepada habitat kita sebagai orang yang sudah dipilih Allah segambar dengan Dia. Jadi saya ingat satu ilustrasi seperti ini. Ada sekelompok burung bangau yang terbang berganti musim untuk mempertahankan kehidupan mereka. Suatu ketika mereka mendarat di sebuah pulau dekat dengan pelabuhan, yang di pelabuhan itu ada pabrik ikan, di mana semua ikan dipasok di situ lalu disaring, dan kemudian pabrik itu juga membuat kemasan ikan yang cepat saji. Jadi sekelompok burung bangau itu mendarat di sana dan kembali hidup di sana. Rupa-rupanya mereka berpemahaman bahwa ternyata hidup di situ enak. Mereka tidak harus terbang ke atas air lalu menerkam ikan untuk mereka pangan. Mereka menganggap bahwa di situ enak karena apa? Karena setiap penggalan-penggalan kepala yang dibuang oleh pabrik ikan tadi dibuang begitu saja dan bisa dimakan mereka begitu saja tanpa rasa capek. Akhirnya mereka sudah terbiasa. Burung-burung bangau itu sudah terbiasa menikmati yang ada. Dan kemudian kegunaan sayapnya sudah dilupakan oleh mereka. Suatu waktu pabrik itu tutup karena bangkrut. Ada permasalahan internalnya mengakibatkan percekcokan yang ujungnya terjadi penutupan pabrik itu. Hal itu juga mengancam kehidupan kelompok bangau. Sehingga ketika mereka tidak memperoleh makan lagi dan sayap mereka sudah tidak terbiasa lagi dengan habitat mereka untuk terbang, lalu mereka tidak tahu bagaimana untuk mempertahankan kehidupannya. Ujungnya mereka saling memakan. Yang kuat memakan yang lemah. Yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat. Ada seekor anak bangau yang sedang terancam menjadi makanan bangau yang lebih besar. Lalu dia melihat bahwa dia sedang terancam, kemudian dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Ketika dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, dia mulai berlari sekencang-kencangnya. Rupanya kakinya yang kecil itu tidak bisa menjauhkan bangau yang besar dari dia itu yang hendak memangsa dia. Ujungnya dia berusaha untuk mengepak-ngepakkan sayapnya. Dia mengepak-ngepakkan sayapnya. Lalu sebentar dia bisa terbang, lalu karena belum terbiasa dia jatuh lagi. Lalu dia merasa bahwa sayapnya itu berfungsi kembali. Kemudian dengan sekuat tenaganya dia meloncat dengan cakarnya yang kencang dan meloncat setinggi-tingginya, lalu mengepak sayapnya secepat-cepatnya. Lalu pada akhirnya dia merasakan bahwa sayapnya adalah anugerah penyelamatan. Memang benar, pada akhirnya anak bangau itu selamat. Dan hal itu dilihat oleh anak-anak bangau yang lain yang posisinya terancam. Lalu mereka meniru hal yang sama, kemudian mengepakkan sayapnya, lalu mereka terbang. Dan ini menjadi komplotan bangau yang baru yang selamat. Dari ilustrasi itu, saya berpikir, ketika bapak dari Yosia, ketika para nenek moyang mereka kehilangan identitasnya sebagai anak Allah, kehilangan identitasnya sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, lalu mereka menyembah kepada ilah lain, mereka kehilangan kekuatannya di dalam Tuhan. Jadi setiap orang yang sudah menjauh daripada Allah, dia kehilangan kekuatannya. Karena dunia ini, kekuatan dunia ini hanya akan membuat kita merasa nyaman di dunia ini. Nyaman dengan apa yang ada. Tetapi ingatlah, kita kehilangan identitas kita sebagai anak Allah yang bisa lebih daripada itu. Tapi ketika hidup kita sudah terancam dan hukuman Allah akan nyata pada orang yang percaya, kita pada akhirnya menyadari
untuk kembali kepada identitas kita sebagai anak Allah. Sama seperti burung bangau tadi. Anak burung bangau yang pada akhirnya merasakan bahwa dirinya adalah milik Allah. Seperti Yosia yang mengatakan bahwa tidak ada Allah lain yang berkuasa selain Allah yang dia miliki. Itu terbukti dari bapaknya yang menyembah kepada Allah lain yang tidak mampu menyelamatkan nyawanya. Itu terbukti kepada kakeknya yang menyembah ilah lain tetapi tidak terselamatkan kehidupannya. Tetapi Yosia, meskipun pada saat itu mereka masih menjadi bangsa yang kecil, mereka bukanlah bangsa yang makmur secara ekonomi, politik dan agama dan yang lainnya, tetapi mereka tetap bisa berdiri di masa ketidakmampuan dia untuk memimpin di usia 8 tahun, bahkan sampai masa remajanya di usia 18 tahun. Namun dia dikenal sebagai raja yang mereformasi. Karena semua orang yang dipimpinnya memuji dan memuliakan Allah kembali. Kembali kepada habitatnya sebagai anak-anak Allah. Itulah yang mau diserukan oleh firman ini juga. Saudara yang terkasih, ingatlah. Tidak ada Allah lain yang berkuasa dalam kehidupan ini. Hanya Dia, sang sumber kehidupan itu. Yang menjadi Allah tempat kita bisa bernaung, tempat kita meminta perlindungan, tempat kita untuk bisa mencapai yang menjadi doa kita. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Oleh karena itu, jikalau engkau masih mempercayai hidupmu kepada yang ada di dunia ini, mari mereformasi iman kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah seperti yang dinyatakan dalam tadi epistel kita. Tubuh kita adalah tempat Allah bernaung, maka bersihkanlah tubuhmu dari kuasa-kuasa dunia ini. Kalau Anda sampai saat ini merasa bahwa kuasa uang itu di atas segala kuasa, maka Anda harus mereformasi diri Anda. Jika Anda mencari kuasa lain, ketika Anda mengalami suatu penyakit dalam tubuh Anda mencari kuasa-kuasa lain dan bukan kuasa Allah, maka lihatlah yang terjadi adalah penyiksaan tubuh kita dan iman kita. Mari kembali mencari kuasa Allah. Karena Dia adalah segala sumbernya. Saya sering sekali ketika pernah saya baca ada seorang anak, ini di koran saya baca, di majalah apa tertentu, tapi tabloid yang membicarakannya. Dia bilang ada seorang anak pelajar, dia pergi untuk meminta pertolongan orang pintar supaya bisa ketika ujian nasional dia lulus. Lalu dia dikasih jimat, entah apalah itu. Jimatnya itu dikasih jimat untuk digunakannya supaya dia pintar katanya. Lalu tiba-tiba dia sudah pakai, dia sudah gunakan, rupanya tetap saja dia tidak lulus. Kemudian ada orang yang mengkomentari dari tulisan itu, ya jelaslah kau nggak lulus. Kalau pintar itu, orang pintar itu, tempatmu dukunmu meminta ilmu itu, dukunmu meminta obat itu, tentu dia tidak akan menjadi dukun. Karena bodohnya dia, makanya dia jadi dukun katanya lagi. Kenapa kau meminta sesuatu kepada yang tidak mampu? Kau mencari kepintaran kepada orang yang tidak pintar. Kau mencari kekuatan kepada orang yang tidak kuat. Kau mencari kesembuhan kepada orang yang penyakitan. Carilah kepintaran itu, kesembuhan itu di dalam Allah. Lalu Rohnya akan memampukanmu untuk melihat cara-caramu meraih yang kau doakan. Ya benar, Tuhan tidak memberikan begitu saja kepemimpinan kepada Yosia. Tuhan tidak memberikan begitu saja kekuatan secara politik kepada dia. Tuhan tidak memberikan begitu saja kepada dia untuk mengubah karakter orang yang dipimpinnya. Tetapi dia harus menghadapi tantangan yang berat. Bahkan dia harus membersihkan mezbah Allah. Dia harus menyingkirkan orang-orang yang menyembah-nyembah yang selama ini dipuja banyak orang. Dia menyingkirkan orang-orang yang memiliki kekuasaan, power yang mampu menghantamnya sebagai raja. Namun di dalam kondisi yang menakutkan dalam sisi kemanusiaan kita, Tuhan menyanggupkan dia karena dia percaya Tuhan itu di atas segala Tuhan yang ada dan Tuhan memenangkan dia. Begitu juga dengan kita saudara. Kemarin tanggal 31 kita merayakan hari reformasi. Reformasi kekristenan kita. Berdirinya kita kaum Protestan yang melalui perjuangan para bapak gerejawi untuk menentang gereja-gereja yang sudah lebih menggunakan peraturan duniawi untuk keselamatan manusia. Yang sudah jauh dalam pemahaman bahwa hanya Tuhanlah sumber keselamatan, bukan aturan gerejawi. Kita hanya
media Allah memperkenalkan keselamatan. Bukan gerejanya yang menjadi keselamatan, tetapi kita hanya media memperkenalkan keselamatan. Jangan Anda kira bahwa dengan Anda rajin duduk di sebuah rumah ibadah, Anda sudah terjamin masuk ke surga. Tidak. Tetapi orang yang sudah mereformasi imannya, yang sudah menerima Kristus dalam kehidupannya dan mengaplikasikan setiap apa yang dia dengar, yang dia nyanyikan di dalam rumah peribadannya, dialah yang akan selamat. Karena orang percaya dia harus hidup di dalam imannya, dan iman itulah yang menyelamatkan kita. Seperti seruan Yesus, imanmu menyelamatkanmu. Orang yang beriman tentu akan berbuat baik. Perbuatan baik hanya berasal kepada orang yang beriman kepada Tuhan. Boleh saja perbuatan baik itu kepada orang yang bukan seiman dengan kita, tetapi perbuatan baik itu bukan didasarkan kepada kepercayaan kepada Allah. Tapi ingatlah, perbuatan baik dan iman kita yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan sudah mereformasi tujuan perbuatan itu sendiri. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dari antara kita sekalian. Lalu yang terakhir sekali, reformasi yang dihadapi oleh Yosia dalam teks ini juga mengingatkan kita, saudara. Kita membutuhkan reformasi itu juga di dalam pemahaman kita tentang anugerah Allah. Anugerah Allah itu, manusia yang diberkati itu bukan hanya orang-orang yang mungkin secara materi lebih banyak daripada kita. Tapi orang yang terberkati adalah ketika dia memiliki kekayaan pemahaman iman. Dengan kekayaan pemahaman iman itu, kita disanggupkan berjalan di dalam kehidupan kita ini. Kita disanggupkan untuk berhadapan dan berbijaksana dalam kehidupan ini. Begitu juga yang dihadapi oleh Yosia. Ketika dia di umurnya 8 tahun lalu berjalan di kepemimpinannya, lihatlah orang yang dekat kepada dia adalah Hilkia yang memperkenalkan kembali perjanjian Allah kepadanya, yang menghadirkan reformasi iman di dalam dirinya. Artinya saudara, semakin Anda mendekatkan diri Anda kepada Tuhan, semakin Anda mendekatkan diri Anda kepada penghambaan kepada Allah, semakin Anda memiliki hubungan yang baik kepada sesama orang yang beriman, maka semakin terbangunlah baik juga panggilan keimanan kita. Dan pada akhirnya Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Karena memang tujuan orang yang percaya adalah hidup diselamatkan oleh Allah. Jadi oleh karena itu, sebagai orang yang sudah menerima keselamatan itu, kita harus sepatutnya bersyukur. Sama seperti Yosia yang bersyukur dalam kehidupannya, kita juga harus bersyukur. Dan cara kita mensyukuri kehidupan ini adalah dengan tetap setia kepada Allah. Seperti yang dijanjikan oleh Yosia, dia berjanji akan turut kepada perintah Allah, taat kepadanya, dan mengindahkan setiap Taurat Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudara. Mari kita turut di dalam syukur kita kepada Tuhan. Berbicara tentang rasa syukur, minggu depan kita akan merayakan pesta Gotilon di gereja kita. Ya, mungkin dalam kondisi pandemik ini kita akan merasa bagaimana ya kami merayakan pesta Gotilon dengan beban yang seperti ini. Mungkin kita berbicara demikian. Namun saudara, Anda harus memahami, kembali mereformasi pemahaman pesta Gotilon bagi diri kita. Jikalau selama ini Anda membayangkan pesta Gotilon itu adalah kita beribadah, kemudian kita manortor setiap sektornya, lalu kita memberikan sebanyak-banyaknya, berlelang ke gereja, itu kita anggap sebagai bentuk pestanya. Kini saya mau mengajak Anda mereformasi pemahamannya. Pesta Gotilon adalah perayaan ucapan syukur kita kepada kasih karunia Allah. Anda tidak bisa mengatakan bahwa saat ini Anda tidak menerima kasih karunia Allah. Anda tidak bisa mengatakan bahwa selama masa pandemik ini berjalan, Anda tidak menerima berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan masih Anda terima kalau Anda masih bisa menyaksikan firman hari ini. Waktu, tidak ada manusia di dunia yang bisa membeli waktu. Saya tidak bisa meminta kepada Tuhan, saya kasih 1 miliar untuk menambah 2 detik saja waktu saya, tidak bisa. Waktu adalah pemberian Allah yang layak kita syukuri dalam kehidupan ini. Jika saat ini Anda masih diberikan kesehatan, kekuatan, kehidupan, nyawa, maka itu adalah dalam naungan kasih Allah. Itu layak kita syukuri. Kemudian, pesta Gotilon itu adalah perayaan
atas anugerah kasih Allah yang sudah kita peroleh dalam kehidupan ini. Jangan katakan setelah pandemik ini Anda tidak bisa makan, itu tidak benar. Karena Tuhan itu adalah Allah yang sanggup. Meski dalam kesulitan apapun, Tuhan masih bisa memberikan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Dan itulah yang mau kita ucapkan syukur di dalam acara kita di Pesta Gotilon yang akan kita adakan secara sederhana di dalam ibadahnya. Dengan ibadahnya itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kalaupun gereja kita memberikan kebijaksanaan untuk memberikan persembahan kita melalui mungkin amplop yang akan diberikan oleh sintua sektor kita, atau mungkin dengan kebijaksanaan list atau yang lainnya, ingatlah, bersyukurlah senantiasa. Karena Tuhan juga mengatakan rasa syukur itu harus hadir di dalam suka dan duka kita. Karena Tuhan pun saat ini masih tetap hadir bersama kita dalam suka dan duka kita. Dalam kondisi pandemik ini atau mungkin di kondisi yang normal pun, Dia turut bekerja dalam hidup kita. Itulah yang mau kita syukuri. Maka jauhkanlah sungut-sungut, tetapkan hadirkan kebahagiaan, dan berikan yang terbaik kepada Allah. Karena percayalah Tuhan melihat. Debata manarihoddo. Debata memberikan yang terbaik bagi kita. Dan bersyukurlah karena Dia adalah Allah yang senantiasa setia bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus memampukan kita bersyukur. Tuhan Yesus memampukan kita untuk setia kepadanya. Tuhan Yesus memampukan kita untuk tidak menyembah Allah lain, tapi terus memberikan hidup kita hanya kepada Dia. Karena hanya Dialah yang sanggup menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang baik, atas firman Tuhan yang kami dengarkan, yang mereformasi kami Tuhan, terlebih dahulu melalui diri kami. Kemudian dari diri kami mampu mereformasi orang di sekitar kami. Dan kami mereformasi semuanya itu Tuhan melalui pendalaman iman kami akan penyelamatan Tuhan. Dan itu menghantarkan kami dan menyanggupkan kami Tuhan, mengucap syukur di setiap kondisi dan keadaan yang kami lalui. Oleh karena itu Tuhan Allah Bapa kami, bersenantiasalah Engkau tetap menaungi kehidupan kami. Senantiasalah Engkau Tuhan menjadi Allah kami yang menjaga kehidupan kami ini. Jikalau kami Tuhan sesat di dalam iman kami, ingatkan kami kembali kepadamu Tuhan, supaya pada akhirnya kami menjadi pemenang di hadapan Allah, menjadi bagian dari kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Engkau tetap memberikan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tetap memberikan perlindungan-Mu. Dan Engkau tetap menganugerahkan waktu bagi kami. Meskipun kami harus berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang merisaukan kami, yang menyebabkan kami Tuhan tidak berani untuk melangkahkan kaki kami bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu dalam kondisi yang semula. Tapi kami yakin Tuhan seperti yang Kau lakukan terhadap Yosia, yang mereka mengembalikan semua yang ada di tengah kehidupan untuk menyembah kembali Engkau Tuhan. Kau akan mengembalikan juga kehidupan normal kami untuk supaya kami bisa beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan berilah hati yang setia bagi kami. Meski di dalam kondisi ini, meski kami harus beribadah di rumah kami, berikan hati yang setia untuk memuliakan Engkau. Jangan biarkan kami bersandar kepada kuasa dunia. Jangan biarkan kami mencari ilah-ilah lain Tuhan. Tapi biarlah kami senantiasa mencari Engkau dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkaulah keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.